Sejumlah organisasi dan serikat pekerja dan buruh menyatakan akan kembali menghidupkan Partai Buruh jelang pemilu 2024. Apa kemudian yang membedakan Partai Buruh saat ini dengan Partai Buruh yang sebelumnya sudah dibubarkan setelah kemudian gagal mendapatkan kursi di parlemen? Seberapa besar peluang Partai Buruh akan mendulang suara dalam pemilu 2024? Kita akan mengulasnya bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Assalamualaikum, selamat malam Bang Said, Kang Ujang. Waalaikumsalam, selamat malam pemirsa. Oke, saya ke Bang Said karena hari ini sudah secara resmi mengirimkan kabar ke media begitu ya Bang. Jadi sudah bisa dipastikan hari Senin kita akan melihat deklarasi Partai Buruh? Ya, betul sekali. Tanggal 4 sampai 5 Oktober 2021 bertempat di Jakarta. Ada Kongres Partai Buruh yang dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali oleh kurang lebih 4 konfederasi serikat buruh terbesar dan juga ada 50 federasi serikat pekerja di tingkat nasional. Dan ada juga bergabung kawan-kawan petani yang bergabung di Serikat Petani Indonesia dan juga ada aliansi nelayan serta guru, forum guru honor, tenaga honorer dan guru swasta yang selama ini tidak mendapatkan tempat dalam kebijakan negara dan juga ada beberapa organisasi gerakan sosial lainnya. Ada 11 badan pendiri baru daripada Partai Buruh yang akan berkongres sekaligus deklarasi untuk melanjutkan Partai Buruh yang sudah ada sebelumnya didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan dan terakhir sampai dengan 2012 sampai hari ini yang menjadi ketua umum Partai Buruh yang ada SK Kemenkumham tersebut adalah Pak Sony Puji Sasono dan PLH Sekjennya adalah Agus Supriyadi. Dan insya Allah kami hanya berikhtiar biarlah selebihnya Tuhan Allah yang menentukan jalan keputusannya. 4 sampai 5 Oktober akan lahir satu partai yang baru bagi kelompok buruh, tani, nelayan, guru, kaum marginal, kaum miskin kota, kaum miskin desa, anak muda yang mencari pekerjaan, orang yang termarginalkan, ibu jamu gendong, semua rakyat jelata kami siapkan secara bersama-sama menjadi partai yang akan menampung aspirasi daripada konstituen yang kami sebutkan tadi. Baik. Kami sekarang sudah ada, alhamdulillah dalam sebulan ini, luar biasa, sungguh luar biasa. Tanpa dana seperti partai-partai lain yang saya dengar sampai 10 miliar, ratus miliar, tidak ada satu dana pun, mungkin hanya dana transportasi masing-masing orang, masing kader jaringan, buruh, petani, nelayan, guru, perempuan, gerakan perempuan Indonesia, teman-teman mahasiswa, mereka sekarang sudah selesai bekerja 1 bulan terakhir ini, sudah ada kepengurusan lengkap 100% provinsi, tentu di tingkat nasional juga sudah dipersiapkan, nanti di Kongres akan diputuskan, 100% provinsi sudah ada pengurus Partai Buruh yang baru, 80% atau lebih tepatnya 409 kabupaten kota dari total 514 kabupaten kota di Indonesia, 80% lebih sudah ada kepengurusan Partai Buruh yang baru dan kami hampir 3 minggu ini sudah mulai bekerja di kecamatan luar biasa kawan-kawan rakyat kecil ini yang punya identitas we are the working class. Kami adalah kelas pekerja. Sekarang kecamatan data terakhir jam 8 malam saya terima sudah 49% dari total kecamatan 7242. 7.242 kecamatan, tapi kan disyaratkan oleh KPU 50%-nya. Di setiap kabupaten kota, kecamatan disyaratkannya 50%. Baik. Itu cuma 3621 sudah tercapai 49%, insya Allah. 1% lagi kalau Allah berkehendak. Kalau 1.000 anggota di 409 kabupaten kota sudah merata 1.000. Bahkan di kota-kota industri ya anggota kami bisa 100 ribuan. Bang Said, kira demikian. Baik. Apa yang kemudian membedakan dengan Partai Buruh yang sebelumnya juga
saya harus katakan gagal begitu ya meraih kursi di parlemen. Apa yang membedakan dengan Partai Buruh baru saat ini, Partai Buruh Reborn, strateginya apa yang kemudian berbeda? Apa yang ingin dijual? Kami menggunakan strategi sebenarnya 6K 1W ya. Azas Pancasila. Nah, tidak ada tawar-menawar. Ideologi Pancasila, azas Pancasila. Tapi tujuan partai ini desain welfare state, negara kesejahteraan. Ada 3 prinsip negara kesejahteraan. Yang pertama adalah kesetaraan kesempatan. Yang kedua adalah distribusi kekayaan yang merata. Yang ketiga adalah tanggung jawab publik. Nah, tawaran yang kami tawarkan dalam negara kesejahteraan ini, tandakannya adalah secara azas Pancasila, titik tumpu di kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 2 sila ini dilahirkan 13 platform. Daulat rakyat, bukan daulat tuan, bukan daulat uang, bukan daulat dinasti. Konstituen Partai Buruh akan membuktikan itu. Yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja. Kami menawarkan tidak hanya pasar barang dan pasar uang, tapi kami ingin Indonesia juga ada pasar sosial. Apa itu pasar sosial? Pasar sosial adalah titik tumpu di luar fiskal dan moneter. Karena dana jaminan sosial itu luar biasa. Dana jaminan pensiun, jaminan kesehatan. Pasar sosial ini adalah memberikan ruang di luar fiskal dan moneter. Indonesia tidak perlu lagi meminjam ke luar negeri, tapi menggunakan dana-dana jaminan sosial yang berputar ribuan triliun. Itu yang ingin kami hidupkan dalam lapangan kerja yang akan nanti. Orang yang kurang harus dijamin oleh negara. Tawaran yang lain yang membedakan dengan partai-partai yang ada, menurut pandangan kami adalah partai ini berbasis konstituen, organisasi buruh, tani, nelayan, guru, dan kaum termarginalkan. Dan yang pasti kami menawarkan konsep negara sejahtera itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, tahan dulu di situ. Saya beralih ke Kang Ujang. Kang Ujang, pertanyaan saya, mengapa kemudian belakangan ini muncul ramai partai politik yang terkesan menjual nama partai yang lama? Kita tahu beberapa waktu lalu ada Masyumi Reborn, saat ini Partai Buruh kembali akan dihidupkan. Tadi juga Kang Ujang melihat poin-poin yang disampaikan, narasi yang disampaikan oleh Bang Said. Apakah ini cukup menjual untuk 2024? Ya menarik ya. Kan begini, ingin saya katakan, buruh itu sebagai kekuatan politik. Dimanapun di seluruh dunia ini termasuk di Indonesia. Cuma persoalannya apakah memang betul-betul menjadi sebuah kekuatan politik yang real gitu ya, memiliki gaya dongkrak yang kuat dalam konteks kebijakan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, mestinya kita misalkan kita ada PAN itu lahir dari Muhammadiyah. Ada PKB ya kan lahir juga dari NU. Nah, mestinya gitu kalau kita melihat Partai Buruh ini lahir daripada kekuatan buruh, petani, nelayan, guru honorer dan lain sebagainya yang dikatakan oleh Bang Said Iqbal itu. Nah, mestinya harusnya menang, harusnya punya pemilih yang banyak, harusnya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dan bisa mengalahkan partai-partai pinggiran yang hari ini bermunculan itu. Mestinya begitu. Nah, tapi kalau nanti kita lihat perjalanannya Bang Said Iqbal dan teman-temannya dari Partai Buruh tersebut, apakah nanti itu bisa berjuang mengalahkan partai-partai yang sudah eksis atau tidak? Nah, karena begini, ketika saya dulu aktif juga ya berdekatan dengan orang-orang partai besar ya di atas gitu. Ketika berkampanye, ternyata pabrik-pabrik itu ya yang di semuanya itu buruh, itu juga dikuasai oleh partai-partai besar. Nah, ini juga di persoalan, artinya Bang Said Iqbal harus meyakinkan juga di internalnya gitu loh, bahwa ada partai buruh yang memang memperjuangkan nasibnya, ini menjadi penting. Karena buruh itu ada yang terafiliasi kepada PDIP, Golkar, PKB, hampir semua partai juga punya jangkauan terhadap buruh-buruh tersebut. Begitu, Mbak Elvira. Oke, artinya kan ini menjadi suatu tantangan tersendiri seperti dari Kang Ujang sampaikan. Tidak mudah begitu untuk merangkul semuanya menjadi satu suara dan itu menjadi basis konstituen bagi Partai Buruh. Bagaimana menjawab ini, Bang Said? Saya tidak pernah khawatir tentang itu. Kebetulan saya adalah ILO Governing Body, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkantor di Jeneva. Dan saya juga menjadi pengurus gerakan buruh internasional. Saya banyak bertemu dengan kawan-kawan serikat buruh yang lain dan banyak
serikat-serikat buruh di negara industri, Nordik, Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, kemudian juga di Jerman Barat, kemudian di Amerika, di Jepang sendiri, Rengo dengan DJP, di mana ada negara industri harus ada partai buruh. Memang butuh proses. Yang membedakan dengan partai buruh yang lama, dia hanya dibentuk oleh satu serikat buruh, KSBSI. Sehingga identitas kelasnya tidak terbangun. Yang kedua, kesadaran kelas pada waktu tahun 98-99 almarhum Bang Mokhtar dan sekarang Pak Soni, kesadaran kelas kaum buruh belum kuat. Sekarang insya Allah partai ini dibangun oleh beberapa serikat buruh, 50 lebih federasi tingkat nasional. Kalangan petani, serikat petani sangat terkenal. Henry Saragi adalah mantan presiden tani seluruh dunia, La Campesina. Dia adalah sekarang presiden daripada SPI. Kebetulan saya juga Illegal Governing Body. Belajar dari dunia internasional, di mana negara industri, hanya masalah waktu. Partai buruh akan ikut menentukan arah negara kesejahteraan, welfare state. Dan yang paling penting, syarat utamanya, serikat buruh tidak terfragmentasi. Memang tidak bisa semua ikut terlibat. Nggak bisa, susah meyakinkan orang. Tapi kalau mayoritas dia ikut, maka kesadaran kelas itu muncul. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah pukulan telak secara politik kaum buruh kalah. 9 partai oligarki yang berkuasa tidak berhasil meyakinkan buruh suaranya terserap oleh partai-partai yang berkuasa ini. Sehingga kekalahan Omnibus Law, di mana outsourcing dibebaskan seumur hidup, upah menjadi murah, dihilangkan upah minimum dan UMSK, kemudian juga karyawan kontrak dikontrak seenak-enaknya, dengan bidang tidak terbatas. Isu-isu utama, buruh perempuan yang mengambil cuti, melahirkan tidak dibayar upahnya, PHK sewenang-wenang bebas tanpa melalui proses bipartit yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13. Proses-proses itu akan membuat kesadaran kelas. Ingat, partai buruh berkuasa di Australia, di Selandia Baru, di Inggris, di negara Nordik, di Jepang dengan DPJ-nya, di Amerika dengan Partai Demokrat. Itu dimulai dengan kesadaran kelas. Kesadaran kelas dimulai dengan tidak terfragmentasinya mayoritas kaum buruh. Bersama kita kaum petani. Latin Amerika menjadi contoh yang menarik. Lula, sahabat saya, di serikat buruh, beliau adalah buruh PW, ketika mendirikan partai pekerja, 3 periode pemilu selalu kalah. Ada kesabaran dalam kesadaran kelas untuk memastikan bahwa buruh menjadi penyeimbang terhadap keputusan-keputusan dari partai-partai yang mungkin banyak diisi oleh kalangan pemilik modal. Omnibus Law pukulan telak secara politik. Kenaikan upah keputusan politik. Jaminan sosial keputusan politik. Kami harus turun ke jalan berjuta-juta orang mogok nasional. Beratus-ratus demonstrasi kami gelar. Tapi tetap keputusan politik ditentukan oleh partai politik. Harga barang-barang naik karena keputusan politik. Harga uang transport naik, BBM naik karena keputusan politik. Di mana buruh berada? Di mana suara-suara buruh, tani, nelayan, orang-orang termarginalkan itu berada? Di mana sistem jaminan sosial bisa diperjuangkan oleh buruh? Itulah yang melandasi kesadaran kelas kaum buruh. Saya menyebutnya, we are the working class, kelas pekerja. Saya banyak pergi ke negara-negara di mana partai buruh selalu ada. Indonesia manufaktur sudah menyumbang 54,6% terhadap PDB. Berarti Indonesia adalah negara industri. Dan agraris hanya menyumbang 38,6% kalau saya nggak salah dari BPS. Tolong dikasih data-data itu. Nah, kalau di negara industri, yang ada satu partai yang secara identitas melambangkan kelompok buruh. Karena dia penyeimbang terhadap kelompok-kelompok pengusaha yang mungkin sudah ada di partai-partai. Bang Said. 6 dari 10 anggota DPR adalah pengusaha. Para menteri yang sekarang berada adalah pengusaha. Di mana buruh? Maka dia tidak ada dalam state policy kebijakan negara. Maka menjadi penting kesadaran kelas menjadi kesadaran politik. Meyakinkan buruh, partai buruh adalah partai identitas, alternatif untuk mereka. Kami akan keliling Indonesia setelah PPKM ini, memastikan suara-suara mereka. Kami yang bergabung di partai buruh sebagai pendiri yang baru ini, partai buruh yang baru, adalah biasa menjadi pemimpin serikat buruh, menjadi pemimpin serikat tani, menjadi pemimpin gerakan guru-guru honorer. Oke, apakah kemudian itu bisa menjadi jaminan, Bang Said? Saya ke Kang Ujang. Tadi sudah disampaikan Bang Said bahwa memang partai buruh yang akan dideklarasikan ataupun dihidupkan kembali pekan depan akan menjadi
penyeimbang. Apakah mungkin kekuatan buruh kita cukup kuat untuk menjadi hal itu? Karena memang berbeda di berbagai negara lain ya Kang Ujang. Misalnya di New Zealand misalnya, Partai Buruh kan termasuk memiliki suara yang cukup kuat di sana. Apa yang menarik dari konstelasi politik di Indonesia? Nah kalau di kita ini kan pemilunya kan ada tanda petik macam-macam tuh, ada curangnya, money politiknya banyak gitu. Ini yang harus waspada. Karena begini, kalau Bang Said Iqbal secara matematis berhitung, iya jumlah buruh luar biasa banyak, tentu Bang Iqbal tahu jumlahnya. Lalu jumlah buruh, nelayan, petani dan lain sebagainya, iya. Secara matematis ya hitungannya bisa besar perolehan suaranya dan bisa menang gitu dalam konteks itu. Tetapi dalam konteks pemilu jangan lupa pemilu kita itu diwarnai oleh berbagai macam money politik itu. Itu yang membuat banyak partai-partai itu tewas ketika pemilu. Makanya yang muncul artinya apa? Jika ingin maju oligarki hari ini gitu loh. Artinya mereka apa, Kang? memang kuat secara modal dan lain sebagainya. Secara modal, oke, baik. Saya pernah jadi tim sukses dan paham betul terkait dengan persoalan pemilu di kita. Jadi walaupun secara matematis jumlahnya banyak, dukungannya besar gitu. Dalam pemilu itu ya kadang-kadang berbeda apa yang diharapkan oleh Bang Iqbal nanti. Jadi saya katakan ya mesti waspada di situ. Jadi konstruksi politik kita, konstruksi pemilu kita berbeda dengan pemilu yang di lain. Yang lain terbuka kok, transparan gitu ya. Bersih, jujur, adil. Di kita kan hanya slogan aja. Nah, belum benar-benar bersih dan jujur adil kita itu dalam pemilu. Oleh karena itu mesti dipelajari tuh bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh partai lain terkait dengan money politik. Karena kalau itu dilakukan, maka ya perjuangan Bang Said juga mohon maaf akan sia-sia karena akan kalah oleh money politik itu. Saya menyaksikan begini ya, satu orang itu dalam satu dapil ya, di sebuah partai besar itu berani mengeluarkan uang 400.000 amplop. Bahkan ada yang 800.000 amplop di hari H. Ya bagaimana misalkan caleg-caleg dari Partai Buruh itu berjuang melawan mereka. Nah, secara politik mohon maaf itu juga bisa kalah gitu loh Bang Iqbal teman-teman. Dan ini harus diwaspadai. Dan ini nyata yang saya katakan karena saya pernah jadi tim sukses tahu betul konstruksi itu. Nah, oleh karena itu agar matematis ini tidak terbuang percuma hitung-hitungan yang jumlahnya besar kekuatan buruh ini gitu ya. Mesti dirajut dengan strategi-strategi yang jitu gitu. Kalau tidak ya akan kalah, terus kalah. Dan kita belajar dari sejarah ya, bagaimana 99 Partai Buruh ya hadir, lalu 2004, bahkan 2019 itu, mohon maaf 2009 ya saya katakan tidak lolos verifikasi dan berjuang dengan 4 partai lainnya agar bisa ikut pemilu. Akhirnya diloloskan ikut pemilu. Nah, di sini harus menjadi perhatian dari Bang Said Iqbal. Tadi jumlah buruh tidak pernah berkurang. Dari dulu juga sangat besar. Tetapi ketika 2009 yang lalu hampir tidak lolos verifikasi. Nah, oleh karena itu menjadi perhatian. Saya yakin dengan pengalaman itu ya Bang Said Iqbal akan berjuang keras untuk tadi ya dari awal sudah menjelaskan bahwa sudah ada di tingkat kecamatan bahkan gitu luar biasa. Nah, inilah sebenarnya yang paling penting bagi Bang Said adalah mempersatukan kekuatan buruh itu. Nah kalau itu sudah menjadi satu, wah itu menjadi sebuah kekuatan besar dan itu akan menjadi partai yang diperhitungkan. Tetapi kalau buruhnya tidak bersatu, bercerai-berai, ada di partai mana-mana, semuanya di partai yang lain gitu, ini akan menjadi persoalan yang akan menggerogoti kebesaran partai buruh nanti. Jadi kalau ingin kuat ya mesti bersatu di internal dulu, baru memiliki strategi yang bisa mengalahkan lawan politik. Karena tadi saya katakan secara matematis jumlahnya yang banyak, yang luar biasa itu kadang-kadang ketika kita melihat TPS kadang-kadang zonk, kadang-kadang kosong. Nah ini yang harus diperhatikan oleh Bang Said Iqbal. Kita melihat misalkan ada partai baru, pemiliknya adalah pengusaha besar, kaya raya gitu, tapi juga tidak lolos Senayan. Nah ini juga menjadi perhatian juga. Kemarin juga saya diundang ada sebuah partai dari Partai Prima gitu, dari PRD, bermetamorfosa menjadi Prima. Dan itu juga mereka luar biasa juga ingin ikut kontestasi pemilu 2024. Dan sama dengan Bang Iqbal semangatnya. Mereka juga ingin bisa bersaing, ingin bisa menang. Jadi begitu
luar biasa semangat tokoh-tokoh kita termasuk Bang Said Iqbal untuk mendirikan partai, dan itu menjadi bagian daripada demokrasi harus ditumbuhkan dan dikembangkan di Republik ini begitu. Artinya kalkulasi politiknya memang benar-benar harus dihitung begitu ya Kang ya. Kita nanti akan lanjutkan diskusi ini usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara mengenai Partai Buruh yang rencananya pekan depan akan kembali dihidupkan. Saya ke Bang Said kembali. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Ujang, jadi strategi kalkulasi politiknya harus benar-benar dihitung secara pasti begitu ya, karena berbagai hal mungkin saja terjadi dalam politik. Jika kemudian tadi basis massa cukup kuat, klaim dari Bang Said seperti itu. Nah, kalau untuk modal kapitalnya bagaimana Bang? Kami bersepakat untuk mengiur. 100.000 kader, kan anggota misal KSPI. KSPI kan basis anggotanya 2,2 juta orang. ORI itu hampir 3 juta. Ya, Serikat Petani mungkin ratusan ribu dan begitu kawan-kawan lain. Kami kemudian bersepakat harus ada ideologisasi terhadap gerakan dan kader. Maka kader yang kita siapkan adalah 100.000 orang dan tidak susah karena FSPMI dan KSPI sudah biasa mengiur. Misal FSPMI, kami punya iuran 3 miliar satu bulan dari iuran anggota. Dan itu mereka rata-rata bisa diambil iuran sekitar 50.000 sampai 100.000. Sukarela. Dan ditangani secara sukarela. Dan itu 20 tahun dan diperiksa dengan audit publik, ya akuntan publik. Kami laporkan ke anggota secara terbuka, tapi bukan ke publik kan. Karena kan yang bayar iuran anggota. Ini bukan sesuatu yang sulit. Kalau kami punya iuran sekitar 50.000 saja, maka kalau ada 100.000 kan sudah lebih dari cukup 5 miliar. Kalau kurang, kita meminta lagi kader untuk diperluas basis masanya. Ya kalau petani mungkin kan nggak mungkin. Petani sifatnya adalah sumbangan. Tapi kita kan gerakan. Rapat umum adalah salah satu strategi pilihan kami. Di samping kampanye sosial media. Tatap muka dengan konstituen itu lebih gesturnya, lebih bisa diterima. Mungkin dianggap tradisional. Tapi orang timur, apalagi dia orang Indonesia, gestur tatap muka, kontak mata, dan fisik itu sangat menentukan bahwa dia akan memilih pemimpinnya. Dan ini bukan yang pertama Kang Ujang, yang Kang Ujang bilang betul. Itu kami akan terus belajar dan mempersiapkan diri. Ya ini bukan yang pertama kali kami belajar bereksperimen aspek politik bagi gerakan buruh. Terakhir kami tes, namanya saudara Obon Tabroni dari salah satu partai. Tidak pakai uang kan, asli kita patungan, terkumpul 1 miliar. Ini dia waktu pemilu tahun 2019 yang lalu, dia mendapat suara terbesar di Kabupaten Bekasi. Kan memang basis Kabupaten Bekasi adalah basis buruh. Buruh itu ada hampir 1 juta orang di situ. Dan karena itu nanti yang paling penting, verifikasi KPU dulu kita harus lolos. Kan ini rezimnya rezim administrasi. Karena itu kita kejar administrasi dulu. Di kabupaten dalam provinsi, 50% kecamatan dalam satu kabupaten kota, 1.000 anggota di tiap kabupaten kota atau 1/1000. Ini dulu yang harus kita lolos. Ini yang susah. Kadang-kadang administrasi salah sedikit nggak lolos. Tapi begitu parliamentary threshold, kami akan tentukan basis-basis buruh dan basis petani, guru honor. Guru honor itu jumlahnya jutaan loh. Secara politik sangat-sangat dipermainkan oleh negara. Tahun mereka berjuang. Mereka butuh alat politik. Saya sudah ketemu dengan guru honor, apalagi saya aktivis serikat buruh, begitu mudah saya berjumpa dengan mereka. Apalagi melalui Zoom sekarang lebih mudah. Suara-suara mereka di basis-basis industri Obon, itu dari seorang Rike Diah Pitaloka di Kabupaten Bekasi, mengalih Saan Mustafa, mengalahkan yang namanya Deddy Mulyadi, mengalahkan tokoh-tokoh besar Ade Komarudin. Seorang buruh pabrik, tempat sama saya bekerja, tukang nyetek kardus. Belajar terus mengkonsolidasi. Nah, Bang saya cukup yakin bahwa suara mereka yang sebelumnya ke partai-partai lain kemudian bisa disedot ke partai buruh. Mereka iuran, sistem iuran, kuncinya iuran. Seberapa kuat, ya seberapa besar kita meyakinkan anggota. Nah bedanya dengan yang lain, kita pakai identitas. Tetap azas Pancasila, tapi identitas kami adalah kelas pekerja. We are the working class. Itu menjadi penting. Kesadaran kelas harus dibangun. Kamu Bang Said. Ya.
Pertanyaan saya tadi kan Bang Said sudah menyampaikan betapa banyak anggota legislatif kita basis masanya adalah datang dari massa buruh. Seberapa besar Bang Said yakin bahwa suara-suara dari massa buruh ini yang sebelumnya memang condong ke sejumlah parpol itu kemudian bisa ditarik masuk ke partai buruh? Tawaran program yang nyata, upah, itu langsung dirasa oleh buruh. Ada partai lain yang bicara upah, kami akan bicara upah. Jaminan sosial, bisa saya ambil contoh, jaminan untuk pensiun. Orang sekarang kalau pensiun, hanya dikasih iuran 3%. 2% dibayar pengusaha, 1% dibayar buruh, nanti 15 tahun lagi dapat 300.000. Kami akan merubah itu undang-undang, yaitu menjadi 9% seperti di Malaysia, bahkan Malaysia 23%. Jadi sistem jaminan sosial harus memproteksi, itu sudah kami lakukan. Jadi bukan sesuatu yang baru. Cuma ini kan secara politik belum pernah terlibat. Dia tidak gerakan. Nah, partai buruh akan mengendorse, dia akan memperjuangkan ini akan menjadi bagian identitas kelas. Dia sensibelnya tinggi. Nah kalau bicara yang lama, tadi saya sudah bilang, sayangnya hanya satu serikat buruh. Sekarang ada 11 elemen. Nah, dulu tidak ada petani, sekarang ada petani dan nelayan. Baik. Dulu kesadaran kelasnya masih rendah, hanya tingkat elit. Sekarang kesadaran kelas buruh itu sudah meningkat. Isu-isu buruh diangkat oleh kawan-kawan media dan oleh para pengambil keputusan menjadi bagian penting dalam proses-proses pengambilan state policy. Percayalah, saya sering ke dunia dan saya tahu di mana strategi partai buruh untuk menempatkan diri. Baik. Kekuatan iuran dan fundraising dari gerakan buruh. Saya ikut kampanyenya Obama waktu putaran pertama sebelum presiden 2 kali. Satu, AFL-CIO, Konfederasi Serikat Buruh Amerika, AFL-CIO namanya. Dia adalah sekutu abadi Partai Demokrat. Atau katakan seperti DGB Konfederasi Jerman, sekutu abadi SPD, Sosial Demokrat Jerman. Yang tadi saya bilang, Partai Selandia Baru, Sosial Demokrat Selandia Baru, itu Konfederasi Serikat Buruh Selandia Baru, sekutu abadinya. Dan dia pemilik partai, pendiri partai. Obama, waktu itu ketika kampanye, melawan yang pertama ada kalau saya nggak salah Mitt Romney ya, bukan McCain, saya lupa Mitt Romney McCain, dia dikampanye oleh SIO. Seluruh serikat buruh anggotanya bayar $1. Setiap dia klik tentang Obama melalui sosmednya Obama, dia bayar $1. Dan kami dari pintu ke pintu menawarkan dan menjelaskan ke anggota serikat buruh. Oke, baik. Dia menjadi konstituen yang militan, menang Obama. Dan beberapa serikat buruh seperti Selandia Baru, Australia, Inggris, Lula da Silva di Brazil, Eva Morales di Bolivia, dan baru-baru ini seorang buruh honorer mengalahkan klan Fujimori. Klan terkenal sekali itu. Klan yang sangat taifan raksasa di Peru oleh seorang buruh honorer dikatakan dalam pemilu. Baik, Kang Ujang, saya ke Kang Ujang. Awal sulit. Oke, Bang Said. 10 tahun asal kita lulus verifikasi. Baik. Masih ada ujian awal itu ya, untuk ujian verifikasi harus lolos sebagai peserta pemilu terlebih dahulu. Tapi tadi sudah dijawab Kang Ujang, masalah iuran yang kemudian akan menjadi salah satu strategi. Nah, melihat basis massa yang cukup kuat ini, apakah kemudian partai ini cukup bisa diperhitungkan pada 2024 mendatang? Ada kemungkinan massa dari berbagai parpol yang sebelumnya memang fokus dengan parpol tertentu bisa berpindah begitu? Nah, pertama tergantung tawaran dari Bang Said Iqbal. Apa yang ditawarkan? Apa yang menjadi pembeda dari partai-partai yang lain? Diferensiasinya apa? Distingsinya apa? Itu menjadi penting. Nah, saya melihat begini, politik itu kan harus dihitung A sampai Z. Tadi ya, kalau Bang Iqbal katakan basis massa sudah ada. Logistik, iuran. Tapi dihitung juga misalkan bagaimana hubungan dekat dengan penyelenggara pemilu, lalu juga bagaimana hubungan dekat dengan penegak hukum, lalu juga bagaimana hubungan dengan tokoh-tokoh besar lainnya gitu, ulama-ulama yang lain juga menjadi penting. Karena kita ini bagaimanapun di negeri kita ini kan teori patron kain masih berlaku. Makanya partai-partai besar itu mengandalkan tokoh. Tapi hebatnya partai buruh kan mengandalkan dari kekuatan massa ini gitu loh. Ya ini menjadi hal yang unik bagi partai buruh. Tapi persoalannya perlu memang ada tokoh-tokoh yang sentral ya selain Bang Said Iqbal yang bisa menggerakkan kekuatan buruh itu menjadi sebuah aksi nyata pemenangan pemilu. Itu yang harus diperhatikan.
Karena tadi yang terakhir juga mesti dibentuk juga misalkan pemenangan berbasis TPS. Nah, kalau saya menjelaskan ini saya bisa rinci, tapi penting. Jadi A sampai Z mesti dihitung. Nah, biasanya politisi-politisi senior yang Bang Said Iqbal katakan tadi itu sudah menghitung pertarungan A sampai Z itu seperti apa. Lalu bagaimana pemenangan berbasis TPS-nya seperti apa. Jadi mereka sebelum perhitungan suara sudah mengatakan saya menang gitu. Padahal belum dihitung suaranya karena dia sudah tahu persis perhitungan realnya perolehan suara itu. Karena begini, di saat kita terjadi money politik ya di pemilu kita banyak gitu ya. Nah, misalkan kita satu dapil misalkan butuh 80.000 suara lah katakanlah seperti itu. Oleh karena itu politisi itu belanja amplopnya di hari H itu sampai tadi 500.000 amplop, ada yang 800.000 amplop. Ya kita kan menyaksikan di 2019 yang lalu bahwa Siddik Pangarso ditangkap oleh KPK karena menyiapkan uang di kardusnya itu 400.000 amplop. Padahal kan butuhnya cuma 80.000 suara. Nah ini menjadi penting gitu loh. Karena masyarakat itu ya di bawah itu menerima amplop-amplop itu gitu. Dan saya ketika menjadi pembicara ya di salah satu radio gitu ya di RRI itu selalu menjelaskan terkait money politik itu secara interaktif, tidak ada yang membantah. Di seluruh republik ini ketika saya menjelaskan money politik tidak ada yang membantah, bahkan mengiyakan. Nah inilah sebenarnya faktor yang harus diperhitungkan dengan matang ya. Karena faktor tadi masa sudah oke, katakanlah kalau memang solid, kalau memang bersatu, lalu tadi logistik juga dibangun dengan cara iuran, tapi bagaimana tadi menghitung kekuatan A sampai Z itu. Sehingga kalau A Z-nya sudah dihitung, Bang Iqbal sudah bisa meraba, sekian persen kita dapatkan. Seperti itu. Karena saya bagaimanapun, mohon maaf, selain saya jadi akademisi, sebagai pengamat, saya pernah jadi tim sukses. Tahu betul permainan di bawah itu seperti apa. Jadi memang kalau sudah terjun di politik, ya siap lahir batin untuk bisa bertempur, ya mengalahkan lawan-lawan politik yang ada di dapilnya. Termasuk ya tadi ya, mengalahkan partai politik besar kalau bisa. Karena begini, sayang jumlah buruh yang luar biasa di republik ini tidak diperhatikan. Tidak ada yang memperhatikan satupun. Partai-partai politik yang ada misalkan dia hanya berkampanye lalu setelah menang lari. Nanti ketika momentum pemilu lagi datang setelah menang juga lari. Ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena mereka menganggap kami sudah membeli suara loh di hari H gitu dengan 50.000, 100.000. Yang ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu partai buruh yang digagas katakanlah ya sebagai bagian daripada kelahiran kembali partai buruh yang sudah ada, ini menjadi harus menjadi pembeda bagi partai yang lainnya. Yang paling penting saya ingin katakan mesti hadir dalam penderitaan mereka. Nah hari ini kan partai-partai politik tidak ada yang hadir dalam konteks penderitaan mereka. Corona, COVID-19, mereka hanya di atas, tidak ke bawah. Ketika mau pilpres baru turun ke bawah. Oleh karena itu mestinya yang paling penting bagi partai buruh hadir ketika mereka sengsara, ketika mereka susah, dan membantu mereka yang kesulitan. Itu yang paling penting. Oke, apakah itu kemudian bisa dijawab? Begitu mereka disapa gitu ya, maka itu akan kena gitu. Ini yang harus diperhatikan oleh Bang Said Iqbal. Kalau boleh saya memberikan masukan begitu. Apakah itu kemudian bisa dijawab? Kita lihat nanti ya. Kita tunggu deklarasinya pekan depan. Bang Said, apakah kemudian ini akan menjadi partai politik yang cukup diperhitungkan? Bagaimana nanti ke depannya kita tunggu bersama. Terima kasih waktunya malam hari ini Kang Ujang, Bang Said sudah bersama kami. Percayalah itu. Selamat malam. Selamat malam Mbak Elvira. CNN Indonesia Newscast segera kembali untuk Anda sesaat lagi.